kita kedatangan narasumber yang paling keren nih, yang super keren nih, bukan paling keren, super keren. Boleh perkenalkan diri Kak? Oke, sebelum perkenalkan, aku Saskia, biasa dipanggil Saskia. Dari jurusan apa dan kesibukannya Iya. Oke, aku dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Dan kesibukan aku minggu-minggu ini mungkin lagi UAS ya. Iya, UAS ya. Namun selain itu juga diselingi dengan kegiatan sosial aku sebagai muli. Oh iya, ngomong-ngomong soal muli nih. Kita kan sering dengar soal muli nih, tapi nggak tahu apa itu Spesifiknya. muli. Boleh dijelasin nggak Kak itu apa Kak? Oke, jadi Muli Merhana ini merupakan pemilihan Duta Wisata Lampung, yang dimana Muli itu berarti perempuan muda dan juga Mahana itu laki-laki muda. Dan juga Duta Wisata kali ini bukan hanya dinilai dari penampilan, tetapi juga dari pengetahuan, cara kita public speaking, dan bagaimana cara kita mempresentasikan sebagai generasi muda di Lampung. Keren sih. Tapi kalau duta wisata gitu berarti sering jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tentu saja. Jalan-jalan sambil memberikan informasi gitu. Iya betul. Jadi kita juga harus membuat konten ya, dimana kita harus mempromosikan budaya dan wisata yang ada di Lampung. Kalau paling sering tuh apakah biasanya kalau di Lampung tuh? Pantainya kah atau seruitnya Ada apa kah? aja sih di Lampung Iya. Selatan ini? Kakak Lampung iya kan? Iya, Wisata. Sekali Muli. Oke, jadi di sini kan aku sebagai Muli runner up 2 Lampung Selatan ya, di mana di sini aku tuh sudah berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Lampung Selatan untuk mempromosikan berbagai wisata yang ada di Lampung Selatan. Seperti salah satu contohnya itu Pulau Sebesi. Oh iya. Sebesi dan juga itu ternyata ya di Lampung Selatan ini bukan hanya terkenal dengan laut-laut indahnya, tapi juga banyak sekali nih pariwisatanya seperti pegunungan, yaitu ada Gunung Raja Basa dan Gunung Krakatau. Lalu juga ada air terjun, ternyata ada air terjun Waikalam dan juga Waitayas. Serta kita juga tuh punya wisata buatan yaitu Krakatau Park. Jadi itu mungkin tugas-tugas Muli juga ya untuk mempromosikan agar masyarakat luas itu lebih tahu. Oh iya Kak, ngomong kan sekarang udah masuki libur-libur abis after work nih. Ada nggak saran kita harus kemana nih, jalan-jalan kemana kalau ke Lampung Selatan nih? Sebenarnya Lampung Selatan ini terkenal dengan wisata laut yang indah ya. Iya. Namun menurut saya itu sebenarnya masih banyak yang lebih indah. Nah, baru kemarin itu saya tuh ke air terjun yang ada di Lampung Selatan, yaitu Waikayas dan Waikalam. Dan menurut saya itu sih yang perlu kalian datengin karena itu benar-benar worth it. Dari aksesnya juga sangat mudah dan juga keindahannya itu benar-benar kayak bisa ngegeri mata gitu. Oh, Bakal oke. buat healing lah itu. Oke siap. Langsung aja Dio. Oke, Langsung nanti. aja. Oke. Abis ini apa? Hah? Abis ini Boleh. boleh. Langsung di sana. Oke Kak, jadi balik lagi ke Muli nih Kak. Apa sih motivasi Kakak buat keluar dari zona nyaman dan udah nih buat ikut Muli Merhana ya? Dan Oke baik, sebelumnya itu ya waktu SMA aku tuh nggak berani ngomong di depan umum. Iya. Bahkan aku nggak berani ikut organisasi. Tapi semenjak kuliah aku ngerasa kayaknya aku harus keluar nih dari zona nyaman. Gak mungkin kan aku stuck di sini Iya, sendiri. betul. Dan akhirnya aku tuh mengikuti HIMA, AMJ Administrasi Bisnis. Iya. Dan juga aku mengikuti BEM serta kegiatan juga sosial lain seperti acara volunteer. Dan ternyata aku nyaman, aku enjoy menikmati itu. Ternyata seru ya bertemu dengan orang-orang baru. Sehingga dari situ aku merasa kayaknya aku perlu step yang lebih atas nih. Apa ya kira-kira? Dan kemudian ternyata Lampung Selatan sedang mengadakan pemilihan Muli Merhana dan aku merasa kayaknya ini tempat aku deh. Jadi makanya aku mengikuti ini. Passion kamu banget. Passion. Betul. Passion banget nih. kalau sejauh ini nih Kak, udah ngelakuin apa aja Kak sebagai Muli Kak? Iya, Selain- kegiatannya apa aja selain yang tadi? Selain promosikan ya. Oke, jadi setelah aku diamanahkan menjadi runner up 2 Muli Lampung Selatan, kami tuh top 3 itu dipilih untuk mengikuti ajang di provinsi. Yang dimana menurut aku itu struggle itu luar biasa ya, karena kan tiap kabupaten itu mengirim juara terbaiknya. Jadi yang biasanya di Lampung Selatan jadi yang di Lampung Selatan aku berkompetisi dengan orang-orang biasa, kali ini enggak, yaitu dengan orang-orang yang juara di kabupaten masing-masing. Jadi kayak itu lebih deg-degan ya. Nah, maka dari itu setelah pemilihan, alhamdulillah aku mendapat top 10 Muli Provinsi Lampung. Dan sekarang sih setelah after acara Muli Provinsi Lampung, aku mungkin sedang mengikuti dan mengadakan juga kegiatan sosial seperti volunteer dan juga sosialisasi ke masyarakat mengenai pariwisata dan budaya yang ada di Lampung. Keren
Benar sih. Terus nih tadi kan kakak nge-mention ini kan biasanya kakak lawan yang biasa gitu tiba-tiba masuk top 10 nih. Itu kan pasti ada rasa insecure atau nggak pede gitu kan. Iya betul. Nah gimana sih kakak ngadepin rasa insecure itu? Oke. Jadi sebenarnya waktu pas aku di provinsi, aku pun takut banget ya. Tapi berkat support dari teman-teman aku, dari keluarga aku, dan juga di sini kan aku sudah diamanahkan nih dari pemerintah Lampung Selatan. Yang dimana pemerintah Lampung Selatan ini sudah memberikan banyak fasilitas untuk kita join di provinsi, seperti kayak kelas public speaking, kelas catwalk, bahkan juga ada kelas modeling, kelas tentang bahasa Inggris dan juga tentang budaya Lampung. Jadi nggak mungkin kan kalau kita malah berleha-leha kayak gitu, padahal kita udah dikasih banyak opportunity. Jadi maka dari itu setelah aku pulang kelas, aku kan selesai pulang kelas itu biasanya malam. Nah, abis malam sampai rumah itu aku nggak hanya langsung tidur, tapi aku mereview ulang. Yang dimana aku berambisi, aku harus bisa menang. Tapi ya balik lagi, itu bukan keuntungan aku yang mungkin dan juga bukan rezeki aku hanya mendapatkan top 10. Oke. Tapi tetap keren kok. Iya, keren kok. Oke. Berarti sibuk banget ya kak kalau review kak. Harus Iya, pulang kuliah, harus belajar lagi. Iya, terus kan kalau nggak sih aku tuh sempat merasa stres kan. Oh iya, pasti. Karena Pasti nggak sih? Iya, karena bener-bener selama 3 minggu aku nggak ada waktu istirahat. Dimana kita tuh kayak pagi ada kelas public speaking, lalu siangnya ada kelas tentang pariwisata, terus malamnya ada kelas tentang bahasa Lampung. Itu bener-bener kayak bikin stres. Tapi ternyata setelah dijalani seru banget dan itu malah jadi momen yang bikin kita kangen sih. Tapi ngomongin soal stres nih kak, gimana tips kakak biar kita Iya. tetap enjoy ngejalanin ini? Oke. Atau habis kakak berkegiatan itu ada nggak sih kegiatan yang bikin kakak lebih enjoy lagi? Iya. Kayak healingnya kakak deh gitu. Oke, mungkin kalau selama waktu karantina dan juga selama pembekalan itu belum ada healing ya. Tapi bagaimana aku bisa beradaptasi, itu karena aku kayak merasa ya udah jalanin aja. Karena kayak kalau kita mau mundur kan nggak mungkin Iya dari tengah sih, jalan kan. jalan. Oke, udah terus aku juga berambisi, aku kayak harus mendapatkan sesuatu nih di provinsi. Jadi dari situ aku kayak malah berambisi dan ya seperti itulah. Terus nih perasaan kakak nih sebagai winner nih, misalkan runner up itu gimana sih? Perasaannya di after semua yang kakak jalani, stresnya dan lain-lainnya gitu terus kayak kayaknya juara nih, gimana nih perasaan kakak? Oke, senang sih ya, pastinya senang dan bangga juga karena ternyata setelah yang kita jalani persiapan banyak yang telah kita lalui juga itu ternyata nggak sia-sia. Jadi kayak pasti ada rasa senang dan rasa bangga. Namun juga mungkin menyandang gelar muli ini agak berat ya, karena kan juga berarti kita harus mempresentasikan nih sebagaimana generasi muda yang baik. Oke, kita balik lagi ke Muli nih kak. Kan di luar sana tuh masih banyak stigma yang kayak, kayaknya kalau ikut kayak gini harus cakep, terus harus gemes iya, pinter dadan gitu kan. Tapi menurut kakak nih, apa sih yang paling krusial sebenarnya harus dimiliki oleh seorang Muli kayak kakak? Oke, dan mungkin yang harus dimiliki itu sebuah kepercayaan diri ya, dan juga sebuah pengetahuan dan wawasan karena untuk kita mengikuti Muli hari ini kita harus memiliki 3D, yaitu beauty, behavior, dan brand. Yang dimana tidak hanya cantik, tapi juga kita harus memiliki wawasan, serta juga kita harus memiliki sikap yang baik bagaimana cara kita bersikap, beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah. Oke, langsung aja sih ke topik selanjutnya. Kita masuk ke topik Gen Z nih kak. Generasi kita nih sekarang. Kita banget nih kak. Kita banget nih. Kita banget. Oke. Menurut kakak nih, apa sih kelebihan terbesar dari anak-anak muda kayak kita Gen Z zaman sekarang nih daripada generasi terdahulu? Oke, mungkin menurut aku Gen Z ini merupakan generasi yang lebih mudah beradaptasi dengan situasi yang lebih cepat dan juga kayak selalu pengen mencoba hal yang baru. Oh iya pasti sih. Benar sih. Merasakan hal itu Iya, juga. pasti banget. Iya, dimana kan juga generasi Z ini kan lahir didampingi dengan perubahan globalisasi, teknologi. Iya. Jadi seharusnya dengan opportunity seperti itu, generasi muda ini harusnya memiliki wawasan yang lebih luas ya, Harusnya. Menurut kakak nih, sebagai kita gitu, jadi yang paling penting nih kita punya di diri kita sekarang untuk nanti ke depannya itu kayak soft skill atau apa gitu, buat kita ke depannya nanti. Oke, baik. Menurut aku sih kita harus penting untuk belajar public speaking dan juga bekerja sama dalam sebuah tim karena pasti di dunia kerja itu dipakai banget dan juga sebenarnya itu bisa kita
presentasi di depan kelas aja itu bisa, itu menjadi salah satu kayak yang bisa kita cicil dari sekarang supaya kita tidak grogi. Ini tips untuk Dio sih kayaknya. Oh, oke. Dia kelihatan grogi banget Dia nih. bisa dicoba lah. Oke, nanti lah kalau di rumah nanti coba. Oke. Kamu presentasi di rumah sendiri? Tapi jujur pernah. Wah, iya. Pernah Tapi waktu nanti emang kayak gitu nggak sih SMA. Kak buat belajar public speaking Iya, itu? jujur aku juga kalau setelah aku selesai kelas ya, aku sampai rumah itu aku di depan kaca, aku ngomong kayak kan sebenarnya public speaking itu kayak perlu banget dilatih kan. Jadi aku kadang-kadang kayak ngambil satu kosakata, terus ntar aku ngomong selama 1 menit di depan cermin seperti itu, dan itu worth it banget. Aku coba deh. Tapi kalau dulu aku enggak ya, Kak. Kenapa? Aku nih udah belajar kayak gitu nih, Hmm. udah di depan kamera, di depan kaca juga nih. Tapi waktu praktek di kelas, tetep aja grogi, tetep aja kayak masih belepotan aja gitu ngomongnya. Tapi sebenarnya tuh nggak apa sih, itu kan sebentar termasuk proses. Oh iya sih. Kan nggak instan Dio. Iya. Nggak instan loh Dio. Tapi kan Gen Z maunya yang instan-instan. Nggak bisa dong, harus tetap proses ya guys. Oke, khusus buat daerah asal kakak nih, Lampung Selatan. Hmm. Kalau kakak ditantang buat bikin satu video pendek, Tentang promosiin Lampung Selatan nih. apa yang kakak bakal pilih untuk dikenalin ke anak-anak muda seperti Gen Z ini? Oke, mungkin kalau untuk Lampung Selatan kan sudah terkenal dengan kekayaannya wisata laut yang indah. Iya. Jadi aku pengen mencoba mempromosikan yang lain nih. Nah, di Lampung Selatan sendiri itu kan juga seperti yang tadi aku udah bilang, ada air terjun ya guys. Dan ternyata air terjun itu sangat indah dan itu kayak masih baru ketemu, baru ditemui sama pemerintah sekarang. Jadi benar-benar masih asri, dan pemerintah Lampung Selatan ini untungnya langsung gercep dan juga itu mulai memperbaiki aksesibilitasnya sehingga orang-orang itu sangat mudah untuk ke sana. Ditambah juga istri bupati sekarang itu namanya Ibu Zita Anjani, yang dimana dia itu utusan khusus presiden di bidang pariwisata. Jadi benar-benar Lampung Selatan itu lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung Selatan. Karena sebenarnya kita tuh punya banyak potensi gitu nggak sih? Iya. Punya potensi pariwisata, cuma ya mungkin banyak yang kurang diaksesnya itu mungkin ya, dan kayak banyak kurang promosi, orang-orang jadi kurang tahu. Iya. Oh iya sih, kurang promosi itu sih. Makanya kita sekarang perlu nih kayak kakak-kakak ini nih yang mempromosikan gimana sih kekayaan alam yang ada di Lampung, terus gitu-gitulah pokoknya. Meskipun nih prosesnya singkat dari seluruh rangkaian kompetisi kemarin, apa sih kemampuan kakak yang paling kakak rasakan berkembang dalam diri kakak setelah mengikuti Muli Mekhana ini? Oke, yang paling berkembang tuh mungkin kepercayaan diri aku ya. Hmm. Karena benar-benar dari awal tuh aku dulu nggak percaya diri, kayak ngomong di depan umum itu benar-benar nggak percaya diri. Iya. Tapi kan lagi-lagi pemerintah Lampung Selatan memberikan banyak sekali fasilitas seperti kelas public speaking, kelas tentang akademis maupun non akademis seperti catwalk. Jadi dengan menurut aku ini sebuah kehormatan ya, mendapatkan ilmu yang belum tentu aku dapat di tempat lain. Dan juga kan di Muli Mekhana ini harus ada talent show. Jadi nggak bisa orang yang nggak punya bakat itu ikut. Nah, terus juga pemerintah Lampung Selatan ini memberikan guru-guru les seperti guru-guru kesenian, dan kemarin tuh aku sempat puisi talent show aku, bukan guru puisi. Jadi menurut aku kayak hal ini tuh sangat menambah kepercayaan diri aku sih. Oh jadi Nah, tadi tuh kan banyak kelas tuh kayak Iya. public speaking, catwalk dan lain-lain. Itu menurut kakak kelas yang paling seru itu apa? Oke, yang paling seru sih public speaking ya. Karena benar-benar waktu pas di kelas public speaking itu, kami itu kami top 3 dari Muli Mekhana Kabupaten Lampung Selatan. Kami itu sistem belajarnya selalu dikasih kertas kayak freeze ball, dan dimana kita ngambil satu kertas dan kita langsung speech. Oh Iya, dan itu menurut aku seru dan juga tantangan ya. Dan dimana kayak kita cuma ketemu satu kata, tapi bagaimana kita mendeliver speech itu selama 1 menit. 1 menit. Iya, jadi kayak cuma satu kata dan kita harus ngomong selama 1 menit. Kita harus ngolah katanya itu dari kalimat yang panjang Iya, gitu ya. betul. Aku memang itu bener-bener melatih banget ya kak. Supaya kita Iya, jadi itu bener-bener dekat melatih. banget sih. Dan kalian juga yang lagi nonton perlu sih untuk dicoba di rumah. Nanti coba juga deh itu. Oke, boleh. Coba ini deh, kita kasih satu kata buat Oke, Dio. oke. Ya, Ayo kata apa? kalau dari kakak ya satu kata buat Dio. Yang harus Dio olah nih. Generasi muda. Generasi muda. Oke. Itu langsung mulai dari generasi muda atau kita Iya terserah. Oke guys, jadi generasi muda sekarang harus enggak, sabar-sabar, ulang-ulang. Oke, gak apa-apa. Jadi
muda sekarang harus bisa berdampak lah bagi wilayahnya seperti kita, mengenalkan apa saja sih wisata-wisata. Nyerah jujur nggak bisa. Oke, kan kita bisa Mungkin Kava deh gantian, masa? Udah nih, coba. Oke. Dari Kak Saskia Kata-kata deh. nih, kata-kata nih. kayak apa ya? Administrasi bisnis jurusan kita. Oke. Di situ. Jadi di ilmu administrasi bisnis itu tuh ternyata tuh kita nggak cuma belajar soal bisnis gitu tahu, tapi tuh kayak banyak banget, kayak ada kita belajar sosiologi juga, kita belajar perilaku sesama kita perilaku manusia gitu. Kita juga belajar teori organisasi tahu. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, kan pasti banyak ya kayak yang anak-anak generasi muda yang sebenarnya tuh mau buat coba jadi muli ataupun apapun itu. Ya kan pasti dia ragu dan insecure dan lain-lain gitu kan. Apa sih motivasi dari Kakak nih buat generasi muda di luar sana dan harapan Kakak nih untuk generasi muda di luar sana gitu? Oke. Sebenarnya kita tuh harus mengurangi rasa malu kita. Kita tuh harus melawan rasa malu kita. Karena kalau kita hanya malu terus mau sampai kapan? Kita mau ketinggalan dengan orang lain kan enggak ya. Jadi menurut aku kita tuh harus melawan. Gak apa-apa kok dari awal tuh mungkin ada sedikit rasa malu, ada rasa gugup, grogi, itu gak apa-apa karena itu termasuk proses. Dan menurut aku nggak perlu tampil yang paling bagus lah di awal tahapan tuh nggak perlu paling bagus, karena kalau kita bertahap kita tuh bakal merasa bakal lebih dekat dengan tujuan kita. Dan juga untuk harapannya ya, semoga generasi muda sekarang ini lebih mau mengembangkan potensi yang ada di dirinya, tidak hanya secara akademis tapi juga non akademis. Nah juga aku sih pengennya sih generasi muda ini selain berprestasi, tapi generasi muda ini harus juga membangun karakter yang kuat, seperti kayak sikap yang baik, terus public speakingnya. Karena untuk apa sih kalau misalnya kita kayak pinter apa tapi sikap kita nol, Oh iya sikap sih. kita buruk. Ada yang lebih tinggi dari ilmu ya? Yap. Jadi mungkin itu saja sih kayak harapan aku untuk generasi depan. Oke. Terakhir kita main games. Main game sih. Ini seri Iya. Jadi kakak harus pilih dari dua pertanyaan ini kak. Oke. Gak perlu mikir Pilih ya cepat ya. Oke, jadi yang pertama nih, tim bangun pagi produktif atau tim begadang cari inspirasi? Tim bangun pagi produktif. Oke. Aduh, gue kayaknya. Jangan dikasih pressure dong Dio. Oh enggak dong. Aduh. Enggak. Oh tapi rasa banget nih presnya. Ini karena game ya tiba-tiba ya. Iya. Oke, next kak. Oke. Liburan tenang ke pantai atau camping seru di gunung? Camping sudah di gunung. Warna gunung banget nih berarti Iya, ya. betul. Aku mau pamit boleh nggak? Boleh. Gunung Raja Basa, Nirwana, dan juga pernah ke kawah Ijen guys. Jadi kayak Oh, aku udah camping di game. Berarti itu yang pakai mas. iya yang bantu. Itu gimana sih apa sih perasaannya? Oke, awalnya tuh kayak aku pertama nggak berekspektasi aku dapet blue fire ya. Karena blue fire itu katanya susah untuk turunnya. Tapi aku gak ngerasa sayang, aku udah ke Banyuwangi. Bayangin loh dari Lampung ke Banyuwangi, masa nggak ketemu blue fire? Kayaknya itu rugi banget kan. Jadi aku kayak tetap berusaha dan waktu pas sana itu udah ketemu. Ini bener-bener kayak rasa capek gue tuh hilang. Bener-bener kayak indah banget. Seindah itu berarti Seindah kayak banget. Indonesia. Iya Dia tadi banget. penasaran banget kak. Ini Iya, gimana ya? Aku tuh tadi tuh ada video ini tuh di mana ya Dio gitu. Kayak sempat kamu harus ke sana sih. Kayak harus Next sih Aurora sih yang harus dapat sih. Udah jauh banget gak sih? Kayak jauh banget gitu ya. ke sana. Oke, lanjut nih kak. Oke, apa nih? Kalau bisa ajak satu influencer atau tokoh terkenal jalan-jalan nih, siapa yang kakak mau pilih? Kak Karina Maudy Widodo, Putri Indonesia Pariwisata 2026. Kenapa tuh kak? Kenapa pilih dia kak? Karena kayaknya dia merepresentasikan banget ya sebagai generasi muda yang cinta dengan pariwisata di Indonesia. Dimana kan juga dia baru menyandang gelar Putri Indonesia Pariwisata ya. Jadi menurut aku kayaknya suatu kehormatan kalau semisal bisa ya bertemu dengan Kak Karina. Bisa. Nggak bisa sih. Kita bantu doain lo kak, semoga bisa kak. Oke, bismillah ya, semoga ke Lampung. Amin. Oh, Berarti- mana? Kan dia sebenarnya dari Jakarta. Jadi ya semoga dia bisa ke Lampung lah ya. Harus Iya sih, bisa lah harus ya. bisa sih. Berarti dia role model kakak gitu kak? Iya betul, karena aku kayak kagum ya, dimana kan dia sebelumnya ikut Abang None Jakarta, dan juga itu dari public speaking. Terus aku kayak ngeliat, wah dia cara jalan aja udah tenang, udah jadi kayak, wah ini baru aku nih gitu.
Next nih, satu fakta unik tentang diri kakak yang orang lain nggak bakal tahu kalau cuma lihat dari media sosial. Cengeng. Cengeng kan? Iya, iya, pasti kak. Iya, enggak gitu deh, kelihatannya kayak Iya. tenang dan kayak strong woman banget Strong gitu. woman. Enggak sih, aku kadang itu mudah nangis ya, tapi aku juga mudah mengendalikannya. Kalau misalnya kayak aku merasa tertekan, aku kadang nangis, tapi beruntungnya kan aku punya orang tua yang benar-benar supportif aku kan. Jadi kalau misalnya kayak aku udah sedih di rumah itu mereka entah nggak tahu dari mana tiba-tiba nge-call aku gitu. Kayak feeling seorang ibu itu kuat ya guys. Iya. Seperti itu. Terus berarti kalau kayak gitu kakak sebelumnya di MUI itu nangis nih? Kalau Ya, di itu pressure-nya. Oke, kalau untuk di Kabupaten Lampung Selatan itu aku nggak sempet nangis, tapi waktu di provinsi mungkin sempet ya. Sempet karena aku merasa kayak waduh, kayak karena banyak banget kan, karena kan bukan cuma tentang catwalk aja yang di Iya. sana, tapi ada talent show-nya, terus juga ada tes tertulis dan deep interview. Dan aku itu inget aku cuma sekali sih nangis di provinsi, dimana saat aku lagi deep interview. Di interview. Iya, jadi deep interview itu dimana kita itu harus bagus mungkin untuk mempresentasikan siapa diri kita, keunggulan kita kepada dewan juri. Dan itu tertutup, benar-benar kayak satu ruangan ada 3 juri dan kita berdiri dan kita mendeskripsikan diri kita dan keunggulan kita. Jadi itu pressure banget ya di situ. Namanya tuh udah deep ya. Udah deep. bener-bener deep kalau itu mah. Iya. Oke, last nih kak. Kalau bukan dikenal sebagai Muli, kakak mau dikenal sebagai apa? Aku terserah sih, yang penting orang keren dan orang inspiratif. Udah keren kalau sekarang udah kenal komennya. Tapi sekarang keren banget sih kak. Ay, terima kasih loh. Oke, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini bersama Kak Zaskia. Semoga cerita struggle, motivasi, Iya. dan cara pandang tadi bisa menular ke kita semua sih. Pengen banget ditular. Iya, pengen banget. Oke. Oke, terima kasih kalau udah datang ke Abit Talk. Kita terima kasih banget. Aku juga makasih loh, suatu kehormatan lo bisa di sini. Itu juga sebuah kehormatan deh buat kita. Iya. Kenapa Oke. Zaskia di sini? Oke, kita pamit dulu ya guys. Sampai jumpa di next Next episode. episode. Dadah.